sahabat Ragam, bagaimana kabar Anda pagi ini? Ragam Indonesia kembali hadir dengan sejumlah informasi unik dan tentunya menarik yang sayang jika Anda lewatkan. Sahabat Ragam, Indonesia dikenal karena memiliki keanekaragaman yang tinggi karena wilayahnya yang luas dan berbentuk kepulauan tropis. Keanekaragaman yang tinggi ini disebabkan oleh garis Wallace yang membagi Indonesia menjadi dua area. Zona zoogeografi Asia yang dipengaruhi oleh fauna benua Asia, serta zona zoogeografi Australasia yang dipengaruhi oleh fauna benua Australia. Pencampuran fauna di Indonesia juga dipengaruhi oleh ekosistem yang beragam diantaranya, mulai dari pantai, hutan, padang rumput, serta terumbu karang. Setiap makhluk hidup kemudian berevolusi dan menciptakan sistem pertahanan diri untuk bertahan hidup dengan cara yang berbeda-beda. Berikut kami sajikan beragam hewan yang memiliki pertahanan diri yang unik. Mari kita simak informasinya. Anda pasti sudah tak asing lagi dengan belut. Hewan berlendir yang satu ini memang mudah ditemui di sawah-sawah dan sering dijadikan sajian kuliner yang nikmat. Namun tahukah Anda ada spesies belut yang bisa menghasilkan aliran listrik sebagai bentuk pertahanan diri? Belut listrik atau Electrophorus electricus adalah jenis ikan yang dapat menghasilkan aliran listrik kuat hingga 650 volt yang digunakan untuk berburu dan pertahanan diri dari predator. Bentuk tubuh belut listrik unik, hampir 7/8 bagian tubuhnya berupa bagian yang menyerupai sirip ekor. Di bagian ekor inilah terdapat baterai-baterai kecil berupa lempengan-lempengan kecil yang horizontal dan vertikal. Jumlahnya sangat banyak, lebih dari 5.000 buah. Bentuk organ listrik seperti piringan kecil yang memproduksi lendir disebut elektrosit, tersusun dan menyatu di bagian atas dari susunan lain yang sejajar. Prinsip kerja piringan listrik ini mirip dengan cara kerja baterai. Ketika belut laut beristirahat, otot-otot yang tidak berhubungan belum aktif. Namun jika menerima pesan dari saraf, akan segera bekerja secara serentak untuk mengeluarkan daya listrik. Ujung ekor belut listrik bertindak sebagai katup positif baterai dan ujung kepala bertindak sebagai katup negatif. Belut listrik dapat mengatur hubungan antara baterai kecil dalam tubuhnya itu untuk mendapat tegangan listrik kecil dan tegangan listrik besar. Untuk navigasi, belut listrik hanya membutuhkan tegangan listrik yang kecil. Tetapi ketika berhadapan dengan musuh atau mangsanya, belut listrik akan memberikan tegangan maksimal melalui kepala dan ekornya yang ditempelkan pada tubuh musuh atau mangsanya. Arus listrik sekitar 1 ampere yang ditimbulkan oleh tegangan listrik yang tinggi ini akan mengalir dan membunuh mereka. Namun, hewan lain tidak terganggu karena mereka tidak bersentuhan langsung dengan ekor dan kepala belut. Berikutnya ada sigung. Sigung adalah mamalia seperti musang yang memiliki bulu indah berwarna hitam dengan garis putih di tengah tubuhnya. Namun, sigung mempunyai kemampuan mengeluarkan bau yang busuk sebagai alat pertahanan dirinya terhadap predator. Dalam keadaan terpojok, seekor sigung akan menundukkan kepala, mengangkat ekor, dan akan menjejak-jejakkan cakar depannya di tanah. Ini sebagai peringatan buat para musuhnya. Jika predator tidak segera pergi, sigung akan melengkungkan tubuh membentuk huruf U. Selanjutnya, sigung akan mengarahkan kepalanya dan ekornya ke musuh, lalu disembur dengan semprotan yang berbau luar biasa busuk. Sigung di Indonesia dikenal sebagai spesies Medaus javaensis. Ia memiliki moncong panjang dan berbulu panjang dan lebat. Warna bulu sigung didominasi coklat tua atau hitam dengan belang putih. Warna putih berada di tengah bagian tubuh, yaitu dari tengah bagian atas kepala hingga ekor. Sigung mempunyai panjang tubuh mencapai 50 cm dengan berat badan berkisar antara 1 hingga 4 kg. Sigung merupakan binatang penyendiri yang beraktivitas di malam hari. Sigung merupakan binatang omnivora yang memakan berbagai jenis pakan seperti serangga, cacing tanah, tikus, katak, dan juga ular. Selain itu, sigung juga memakan buah-buahan, jamur, serta dedaunan. Hewan yang memiliki pertahanan diri unik selanjutnya adalah gurita. Hewan moluska dari kelas Cephalopoda ini memiliki habitat utama terumbu karang di perairan dalam. Gurita memiliki 3 mekanisme pertahanan diri, yaitu kantong tinta, kamuflase, dan memutuskan lengan. Gurita akan menyemburkan tinta dari kantong tinta yang dimilikinya bila merasa terancam. Tinta ini tidak beracun tapi dapat membuat musuhnya kebingungan.
Selain itu, pada kulit gurita juga terdapat kromatofora berupa lapisan kantung-kantung pewarna yang lentur dan bisa mengubah warna. Hal ini membuat gurita dapat menyamarkan dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Cara terakhir yang dilakukan gurita untuk mempertahankan diri yaitu melepaskan salah satu lengannya agar musuh teralihkan perhatiannya. Namun cara ini tentunya membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Gurita termasuk hewan yang sangat cerdas, bahkan dianggap sebagai hewan yang paling cerdas di antara semua hewan invertebrata. Kecerdasan gurita sering menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli biologi. Hasil percobaan mencari jalan di dalam maze dan memecahkan masalah menunjukkan bahwa gurita mempunyai ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Lengan gurita bisa melakukan berbagai jenis gerakan refleks yang rumit dan dipicu oleh 3 tahapan sistem saraf yang berbeda-beda. Lengan gurita yang sedang merangkak juga berfungsi sebagai pengalih perhatian bagi calon pemangsa dan berguna pada saat kawin. Gurita memiliki indera perasa yang luar biasa tajam. Alat hisap pada lengan gurita dilengkapi dengan kemoreseptor sehingga gurita bisa merasakan benda yang disentuh. Lengan-lengan gurita memiliki sensor tekanan untuk mendeteksi lengan mana saja yang sedang dijulurkan. Gurita bisa merasakan variasi tekstur pada benda yang disentuh. Namun susunan saraf otonom yang dimiliki setiap lengan menyebabkan gurita sulit mengetahui akibat dari gerakan yang dilakukan. Ular sendok atau yang dikenal dengan nama kobra adalah jenis ular berbisa yang sangat mematikan. Binatang melata ini sanggup melumpuhkan mangsanya dengan semburan bisa ke arah mata korbannya. Korban yang tersembur bisa akan mengalami kesakitan luar biasa dan terjadi pembengkakan pada organ yang tersembur bisa. Kobra menyemburkan bisanya dengan bantuan otot-otot di sekitar kelenjar melalui 2 lubang kecil di dekat ujung taringnya. Keganasan kobra melumpuhkan mangsanya menjadikan binatang melata ini sebagai salah satu predator paling berbahaya di dunia. Sebelum kobra menyembur, dia akan menggerak-gerakkan kepalanya untuk membidik sasaran, yaitu mata mangsanya. Semburan ular kobra berbentuk geometris, di mana ular hanya bergerak terbatas mengikuti gerakan mangsanya. Ilmuwan meyakini cara ini meningkatkan daya semburan agar bisa ular dapat tepat mengenai mata lawan. Selain menyebabkan kebutaan permanen, bisa ular kobra juga dapat menembus mata yang terbuka dan terus memasuki sistem saraf korbannya sehingga menyebabkan masalah gangguan sistematik hingga kematian.